Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Mi Instant. Kali ini saya baru kedatangan paket yang saya pesan ya guys ya. Jadi ini saya pesan sebuah prosesor dan motherboard. Dan ini bukan baru ya, saya bukan beli prosesor baru dan motherboard, ini barang second paketan. Jadi saya lihat di marketplace, di Tokopedia lah. Saya cari-cari prosesor generasi ke-8 dan motherboardnya, dapat satu paket motherboard dan prosesornya guys. Nah, ini dia sudah dikirimkan. Saya tinggal mengunboxing guys. Nah, untuk mengunboxing di sini ada ketentuannya ya, tanpa video unboxing komplain retur tidak diterima. Jadi ini wajib kita bikin video unboxingnya guys, untuk pembuktian bahwa barangnya ini berfungsi dengan baik. Jadi sebentar ini saya akan bikin video unboxing tahap pembongkaran, tahap membukanya maksudku, sampai tahap pemasangan guys ya, tanpa jeda guys ya. Jadi ini sudah siapkan tempatnya buat kita unboxing di sini, buat kita memasang di sini guys. Oke, jadi saya langsung unboxing saja paketnya. Nah, ini ada alamat aku tidak penting ya. Sekali lagi, alamat aku tidak penting, yang terpenting adalah isi paket yang akan kita unboxing ini, kemudian kita review guys ya. Oke, karena saya mau unboxing dulu, tes sampai nyala PC-nya guys. Oke, let's do unboxing. Ini saya sudah siapkan pisau dapur ya, ini tadinya dipakai untuk kupas bawang ya, sekarang pakai untuk unboxing motherboard dan prosesor. Oh ya guys, unboxing ini bertujuan untuk apa ya, dari tahap unboxing sampai pemasangan ini tujuannya untuk bisa mengetahui barangnya ini berfungsi dengan baik atau tidak guys ya. Jadi kalau misalkan barangnya tidak nyala, itu bisa kita retur dengan ada video unboxingnya guys ya. Jadi semoga saja barangnya ini aman guys ya. Oke, let's do unboxing saja. Jadi nanti kalau sama tokonya itu bisa kita retur guys kalau barangnya tidak berfungsi.
Oke guys, ini dia paket motherboard dan prosesornya guys ya. Dan di sini saya juga kaget ya, ternyata ada dengan fan prosesornya guys ya. Saya pikir cuman motherboard dan prosesor doang. Jadi di sini ada sudah sepaket dengan fannya, terus ada ini speaker pendeteksi error ya guys ya. Saya lupa apa sebutan namanya guys ya. Apa sih namanya? Nanti saya cantumkan lah. Kemudian ada back panelnya juga ya, lumayan sini. Ada back panel guys ya. Kalau nanti dipasang di casing. Terus ya untuk motherboardnya ya jelas ini motherboardnya Gigabyte chipset H310MH, kemudian punya 24 pin. Oke, di sini ada 4 SATA, port SATA, kemudian ada USB 3.0 pin, kemudian pin USB, dan di sini ada TPM nya ya, ada TPM, bisa pasang TPM modul, terus PCIe nya, kemudian ada slot USB output, ada USB 2.0 1234 3.02, ada HDMI, ada VGA, audio, jack audio, dan tentu saja kita tidak akan pakai fan prosesor bawaan Intel guys ya, karena tujuan saya membeli ini untuk bermain game. Karena kalau kita pakai fan prosesor begini rasanya kurang ya guys ya, kita harus ganti fan-nya. Oh ya, dan RAM-nya dia pakai RAM tipe DDR4 guys ya. Yang kebetulan saya sudah punya 2 ya, dari prosesor generasi ke-6 saya, dari motherboard chipset H110 beralih ke H310M, masih menggunakan RAM DDR4, dan sebentar kita akan pakai RAM DDR4 ini guys. Kita langsung buka saja ini fan prosesornya. Oke, ini kita tidak pakai guys ya, dan ini prosesornya. Mana tisu, kita lap dulu tisu. Oke, ini dia prosesornya, pakai Core i5 8500 guys, Core i5 8500. Oke, motherboard chipset H310M, kita langsung pasang guys ya. Saya bilang tadi saya tidak pakai fan prosesor bawaan Intel, kita ganti fan-nya pakai fan yang bagus, yang power. Kemudian kita langsung coba main game dulu guys, 1 atau 2 game kah untuk mengujinya. Oke guys, PC-nya saya sudah upgrade ya, motherboardnya sudah di-upgrade. Di sini fan prosesornya saya sudah pakai yang model tower kayak gini. Dan untuk RAM-nya tadinya cuma 1 keping, nah 8 GB, sekarang sudah 2 keping 8 GB DDR4 maksud saya. Dan di sini kalian bisa lihat ini RAM-nya beda merek guys ya. Yang ini saya pakai Kingston Fury HyperX, kemudian ini saya pakai Hynix guys ya. Tapi ini sama-sama DDR4 guys ya, sama-sama DDR4, size-nya pun sama, 8GB, jadi total 16 GB guys. Kecepatan speednya pun sama. Kemudian untuk storage ya pakai yang standar yang biasa ya, sering saya pakai guys ya, SSD PNY 240, terus harddisk 1 TB. Nah, PSU nya, nah ini saya pakai PSU United Power Air Cool 500 watt. Oke, ini kita belum pasang VGA. Nah, sini VGA saya sudah siapkan, saya pakai Galaxy GTX 1650. Ini adalah VGA yang saya sering pakai untuk ngedit, untuk sekedar main game. Ini saya sering pakai guys ya, karena VGA ini cukup hemat listrik, makanya saya sering pakai itu. Kita nyalakan sekarang guys ya. Oke, sip. Aduh, oke.
Oke, PC-nya sudah berjalan dengan baik di sini guys ya. Sini saya sudah buka CPU Z untuk ngecek spesifikasi prosesornya. Nah, ini dia Intel Core i5 8500, codename Coffee Lake, TDP-nya 65 watt, cukup kecil, speednya di 3,0 GHz. Ini baru basic. Kalau uppernya ini saya belum cek, sebentar lagi cek. Kemudian untuk punya 6 core dan 6 thread, nah, ini lumayan. Kemudian tipikal motherboardnya ya seperti bilang tadi, gigabyte ya, motherboard saya pakai gigabyte, chipset H310MH PCI Express 3,0, RAM DDR4, slot satunya saya pakai Hynix 266, kemudian slot berikutnya saya pakai DDR4 Kingston 266 pula 8 GB, jadi totalnya 16 GB guys ya. Oke, saya rasa ini cukup untuk speknya. Sekarang kita di sini saya langsung mau coba main game guys ya. Coba dulu mungkin sedikit game saja saya coba guys ya, untuk ngecek kemampuan prosesornya. Oke, saya coba main GTA 5 guys ya. Di sini saya cek dulu settingannya. Kita cek settingannya saya kasih grafik resolusi 1920x1080, efisiensi off, kemudian kualitas grafik very high ya, very high nih, kualitas grafiknya very high. Kemudian anti filteringnya 16 kali ya guys. Oke, ini very high semua. Oke, close. Yang kita dapatkan di sini FPS sampai 100. Wow, 100 FPS lumayan. Kemudian kinerja CPU aman ya di 70%, suhu pun aman di 51 derajat suhunya. Kinerja CPU cuma di sekitar 50 ya, 50%. Bisa lihat max di 60, tadi naik sampai di 80-an. Nah, ini 80%. Wattnya 176 guys ya. Ya, setting ini kita kasih high, very high guys ya. Watt sampai 170-an. Tapi ya kita lihat CPU-nya guys ya, CPU aman. Suhu pun aman ya guys ya. Saya pakai GTX 1650 ya, masih oke GTX 1650 ya guys ya untuk main game. Oke, di sini saya coba main game Ghost of Tsushima guys. Kita lihat lagi kinerja CPU, oke aman ya, suhu aman, kinerjanya cuma di 60% dan GPU-nya sudah di 70% ya. Ini sudah cocok ya guys ya. Kemampuannya keluar maksimal ya. FPS yang dihasilkan cuma di 40-an, tapi ini sudah cukup enak guys, di 40 FPS. Dan display 1600x900, oke. Grafik saya kasih medium saja guys ya. Oke, ini saya off kan saja. FPS cukup enak ya, walaupun di 30-an. Grafik medium cukup enak dimainkan. Ini sudah termasuk enak sih guys. Kurus wattnya di 117, wattnya kecil guys ya, 170-an, di bawah 200. Oke, di sini saya tes lagi game WoW guys ya. Dan di sini kinerja GPU 50%, CPU cuma 30. F-nya ya cukup bagus lah, dapat di 60-an. Untuk settingan di sini saya kasih Full HD 1920x1080 dan kualitas grafik medium guys ya. Ya jaga-jaga kalau game Ultra Wave-nya ini nge-freeze guys, karena game ini nggak tahu kenapa ya sering sekali ada nge-freeze-nya guys. Nah itu kan kenapa ya, jaringan saya oke, 61 pingnya 61 lumayan lah, masih bagus nih jaringannya. Dan
kadang-kadang nge-freeze gitu guys. Ya ini mudah-mudahan lancar di game ini, karena dari CPU nya cuma di 40%an guys ya, dan GPU 50. Wah itu nge-freeze lagi kan. Entah kenapa game Wuthering Waves ini seperti nge-freeze guys ya. Apa kalian juga mengalami game nge-freeze ya di Wuthering Waves ini? Kenapa ya? Apakah game ini memang diciptakan untuk CPU, super CPU, nggak bisa untuk PC kentang gitu guys? Oke guys, itu dia tadi hasil pengetesan motherboard chipset H310 dan prosesornya Core i5 8500, prosesor generasi ke-8 guys ya. Ya alhamdulillah prosesor dan VGA nya aman guys ya, nggak ada masalah. Tes prosesornya juga tadi main game masih aman-aman saja, dan ini untuk melengkapi koleksi saya guys ya. Jadi koleksi saya sudah ada prosesor generasi kedua, ke-3, ke-4, ke-6, ke-7, sekarang yang ke-8. Nanti next berikutnya yang ke-9 lagi, terus nanti yang ke-10 saya sudah punya, 11, 12, 13, 14 itu belum bisa saya beli, harganya masih mahal. Jadi saya kan youtuber kecil guys ya, jadi belum mampu beli yang high class. Jadi koleksi saya untuk sementara masih ada yang generasi lawas yang cukup bisa untuk dipakai bermain game guys ya. Contohnya ini yang saya baru beli, i5 8500, kasus generasi ke-8, dan saya beli harga ini cukup murah guys ya. Kalau kita cari-cari di marketplace, i5 8500 ini harganya sekitar 800 ribuan guys, di harga 800 sampai 900 ribu untuk prosesornya saja. Sementara untuk motherboardnya, untuk motherboard Gigabyte ini guys ya, Gigabyte ini dijual di harga 900 ribuan. Itu yang baru. Kalau yang second mungkin ya paling bisa dapat di 500 ribuan lah gitu, 500 atau 600 ribuan. Dan total yang saya dapat ya, saya beli second ini, saya beli di Tokopedia ya, itu harganya 1 juta guys, 1 juta. Nih saya kasih bukti pembeliannya. Jadi sepaket saya dapat motherboard H310 dan prosesornya i5 8500, dan menurut saya itu sudah cukup murah guys ya. Kalau kalian itu anggap itu terlalu mahal ya, mungkin kalian lihat video ini di tahun 2030, karena disitu pasti harga sudah murah guys. Ini di harga 2024 saya rasa itu masih cukup murah saya dapat guys ya. Motherboard prosesor di harga 1 jutaan, motherboard H310M dan prosesor i5 8500. Oke, ini kayaknya akan menjadi PC daily saya guys ya, akan saya pakai sehari-hari untuk ngedit video juga. Melihat prosesor core-nya ada 6 core dan 6 thread, itu cukup enak untuk dipakai editing guys ya. Oke, videonya sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi, kita obrak-abrik lagi prosesor VGA ini untuk testing gaming. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan tetap main game PC.